Pemirsa, bantuan untuk warga terdampak longsor Cilacap mulai berdatangan. Berbagai kebutuhan pokok dan obat-obatan sudah mulai tersedia. Satu persatu bantuan korban bencana di Desa Cibenying, Kecamatan Jatilawang, Cilacap, Jawa Tengah terus berdatangan. Bantuan berupa bahan makanan seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula dikumpulkan di Aula Pendopo Balai Desa Cibenying. Ini kebutuhan sehari-hari, bahan pokok, yang terus kebutuhan untuk selimut dan lain-lain. Berapa Pak? Berapa yang diajukan? Yang diajukan dari keseluruhan sekitar 222 warga. Selain makanan, bantuan yang sudah diterima petugas berupa peralatan untuk sehari-hari seperti selimut, baju, kaos, vitamin, dan sejumlah obat-obatan. Kalau yang sudah distribusikan memang ke para pengungsi. Ke para pengungsi, ini ada dua dusun, dusun Cibuyut sama dusun Tarukahan. Untuk dusun Cibuyut mengungsi di kantor balai desa ini, dan untuk Tarukahan di gedung MTS Pesantren. Bantuan rencananya akan didistribusikan kepada warga-warga yang mengungsi. Namun warga sempat meminta bantuan untuk kebutuhan anak balita dikarenakan popok dan baju anak-anak masih kurang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sejumlah warga yang rumahnya terdampak longsor mengungsi di balai desa. Tak hanya korban terdampak, warga yang rumahnya dekat dengan area longsor pun turut mengungsi. Lebih dari 40 warga desa Cibenying, dusun Cibuyut mengungsi di Balai Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi pengungsian berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian bencana alam longsor. Selain warga yang rumahnya terendam tanah longsor, warga sekitar yang berjarak 200 meter pun turut mengungsi. Sebagian besar para pengungsi adalah orang tua, anak-anak, dan orang dewasa. 3 hari sudah mereka mengungsi di Aula Balai Desa. Sama suami, sama anak, sama ibu. Nama ibu. Ini posisi rumah ibu di mana? Di RT 4. Kan yang kena dampaknya RT 2, itu sebelahnya. Bu, ini ngungsi di sini gimana kondisinya? Untuk semuanya terpenuhi kebutuhan? Iya, alhamdulillah semuanya terpenuhi. Ada semua. Tempatnya juga enak. Sementara logistik bantuan dari berbagai tempat sudah mulai berdatangan dan ditempatkan di Aula Kelurahan Cibenying. Mereka tidak tahu sampai kapan akan mengungsi, tetapi warga berharap pemerintah menyediakan lokasi untuk relokasi tempat tinggal sesegera mungkin. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban dan 1 potongan tubuh korban akibat longsor Cilacap. Total 12 korban meninggal dunia ditemukan. Korban dievakuasi ke RSUD Majenang, Cilacap, Jawa Tengah untuk diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Selain itu, tim SAR juga menemukan potongan tubuh korban dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Tim SAR akan melanjutkan pencarian korban pada besok hari. Kondisinya setengah, ini kena dampak, cuman setengahnya aja untuk. Untuk mengetahui informasi terkini di Cilacap, Jawa Tengah, kita langsung bergabung dengan rekan Hendri Aprila yang berada di Dusun Tarukahan, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat malam, Hendri. Seperti apa suasana terkini di Dusun Tarukahan? Ya, baik, untuk di malam hari ini Diandra dan juga pemirsa, proses evakuasi hari keempat yang kemudian sejak sore hari tadi tim SAR gabungan sudah turun ke titik paling aman. Yang kemudian memang untuk saat ini pun kami masih berada di titik lokasi yang kondisinya ini masih cukup curah hujan yang sudah turun sejak tadi sore. Kemudian Diandra dan juga pemirsa, memang dalam insiden tanah longsor yang terjadi di kawasan Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap,
Jawa Tengah, di mana memang dalam insiden ini mengakibatkan sebanyak 16 rumah yang terdampak. Kemudian secara total tercatat juga disampaikan oleh pihak BNPB ada 46 korban, yang kemudian juga 23 korban lainnya sudah berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat, dan untuk saat ini masih ada sekiranya 11 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Terakhir informasi yang kami terima, sejak sore hari tadi di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ditemukan satu body part yang berada di dusun Tarukahan, yang kemudian juga ada satu jenazah yang ditemukan di siang hari, tepatnya di dusun Cibuyut. Dan tentu dalam hal ini tadi juga disampaikan yang juga langsung ditinjau oleh Gubernur Jawa Tengah bahwa dalam proses evakuasi ini akan terus dipercepat, kemudian juga harapannya akan terus ditemukan sejumlah korban dan segera diselesaikan. Karena mengingat juga informasi lain yang dapat kami sampaikan dari penyampaian yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah bahwa proses evakuasi ini terutama di titik terdekat ataupun radius terdekat dari sejumlah warga yang masih berada di kawasan desa Cibenying ini sudah dievakuasi ke titik-titik paling aman, yang juga informasi yang kami terima sekiranya sejumlah warga lainnya juga ini lebih banyak melakukan evakuasi mandiri ke rumah tetangga maupun ke rumah dari keluarganya yang berada di kawasan Kabupaten Cilacap. Adapun tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, dalam proses evakuasi ini di lokasi ini sudah menggunakan 23 alat berat, kemudian juga ditambahkan dengan anjing pelacak, yang tentunya ini harapannya tentu dalam proses evakuasi terus ditemukan secara cepat sampai dengan nantinya proses evakuasi akan diselesaikan. Dan tentunya tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, tentu dalam proses evakuasi ini dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 4 sore hari waktu Indonesia Barat. Dan tidak hanya itu, dalam proses evakuasi juga mengingat kondisi cuaca 1 minggu belakangan ini di kawasan Cilacap ini juga dengan kondisi curah hujan yang dengan intensitas tinggi, maksud kami, sehingga ini menjadi satu hambatan ataupun kesulitan tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi. Dan tidak hanya itu, tentunya juga sejumlah kesulitan lainnya seperti halnya kondisi di TKP ini juga cukup bahaya, sehingga ini juga memerlukan kehati-hatian dalam proses evakuasi. Sementara Diandra, kita juga informasikan berkaitan dengan proses evakuasi di esok hari bagaimana, dan kita juga memantau bagaimana informasi terbaru yang ada di lokasi. Sementara Diandra. Sementara itu untuk kondisi pengungsi saat ini seperti apa saja yang dibutuhkan di posko, Henry? Diandra juga pemirsa, sejauh kami memantau dan informasi yang kami dapatkan dari sejumlah posko pengungsian, memang sejumlah bantuan baik itu dari Kementerian Sosial dan juga beberapa bidang lainnya juga membantu dalam proses penanganan di pos evakuasi. Ini berjalan dengan lancar dan juga sejumlah bantuan juga sudah mulai banyak yang datang, sehingga ini juga menjadi satu perhatian bahwa dari sejumlah petinggi-petinggi yang juga datang untuk melakukan bantuan kepada korban yang berada di pos pengungsian. Sementara Diandra. Baik, terima kasih Henry Aprila atas laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati. Pemirsa, korban longsor Cilacap masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Selain mengalami luka, korban juga trauma atas peristiwa tersebut. Empat korban longsor masih dirawat di RSUD Majenang. Korban terluka dan mengalami trauma. Para korban longsor yang sebagian besar kehilangan anggota keluarganya harus menjalani terapi pemulihan mental oleh tim medis di RSUD Majenang. 4 korban selamat berasal dari 2 dusun di Desa Cibenying yang kini telah luluh lantak terbenam tebalnya tanah material longsor. Ada 4. Kondisinya seperti apa? Ada yang sedang, terus agak berat sih, nggak terlalu berat. Cuma kita lebih ke psikologinya aja untuk traumatik. Traumatik akibat longsor itu ya, melihat ya? Gitu, kita akan terus, ya besok mungkin psikolog, psikiater untuk menyembuhkan psikologisnya. Satu korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah dimakamkan usai ditemukan tim SAR dan diidentifikasi oleh pihak rumah sakit. Dengan ditemukannya satu korban, jumlah korban yang belum ditemukan mencapai belasan orang. Pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah kembali menemukan satu korban longsor.
Usai ditemukan, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Majenang untuk diidentifikasi. Usai dicocokkan dengan keterangan keluarga, korban diketahui bernama Kasrina, 47 tahun. Penemuan jenazah Kasrina menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga korban. Pasalnya korban Kasrina tertimbun bersama suami dan kedua anaknya. Hingga kini suami dan kedua anaknya belum ditemukan dan masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Ya, yang baru ketemu baru ibunya. Satu. Nah, yang tiga masih di sana, tapi menurut informasi yang disampaikan tadi sudah diketemukan. Ya, insya Allah nanti makanya saya mohon nanti pemberangkatan dari sini langsung. Ini langsung dimakamkan. Ya, makom keluarga. Usai diidentifikasi dan dimandikan, jenazah korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dengan ditemukannya satu korban, jumlah korban yang belum ditemukan mencapai belasan orang. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di lokasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Lutfi meminta tim SAR fokus melakukan pencarian korban. Gubernur Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam rapat koordinasi operasi SAR, Ahmad Lutfi meminta petugas SAR gabungan untuk fokus melakukan pencarian korban. Lutfi juga meminta tim SAR untuk terus memantau dan memberikan informasi terkait kondisi cuaca selama proses pencarian kepada para keluarga korban. Selain itu, tim SAR juga diminta untuk tetap siaga akan adanya potensi longsor susulan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengambil langkah cepat dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan alat berat serta personel teknis untuk membantu penanganan darurat di wilayah terdampak. Yang di Cilacap, tadi pagi saya sudah koordinasi dengan para kepala balai, baik balai-balai wilayah sungai maupun balai jalan, baik yang di wilayah yang berdekatan itu ada dua, yang wilayah sungai, satu di Serayu Opak dan satu di Citanbui. Sementara jalan itu yang paling dekat adalah balai jalan Jawa Tengah Jogja. Sesuai hasil koordinasi terakhir dengan SAR dan BPBD setempat, mereka butuh kira-kira kurang lebih 15 ekskavator. Ini sudah koordinasi dengan semua balai. Alhamdulillah kita sudah dapat sekitar 15 ekskavator dan dari tim yang standby di TKP. Harapan saya memang proses search and rescue-nya bisa segera dimulai dan dilakukan dengan sangat maksimal. Pemirsa, bencana tanah longsor juga terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Material longsor yang bergerak menuju permukiman warga menimbulkan kepanikan. Pemirsa, beginilah suasana kepanikan warga di Dusun Situkung, Desa Pandan Arum, Kecamatan Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah, saat mengetahui tanah longsor mendekati permukiman warga Minggu sore. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari musibah tanah longsor. Beberapa rumah di lereng perbukitan terpantau sudah tertimbun material longsor. Hingga saat ini dilaporkan kondisi tanah masih labil dan terus bergerak. Warga memilih mengungsi hingga situasi dinilai aman untuk kembali ke rumah mereka. Gue TKP nih sudah rata dengan tanah. Siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan yang menjadi korban dugaan perundungan di sekolahnya dimakamkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Iksan menegaskan komitmennya mendukung proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, Muhammad Hisham yang menjadi korban dugaan perundungan di sekolahnya dimakamkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Isak tangis keluarga, kerabat, dan pelayat pecah saat jenazah Muhammad Hisham dimakamkan. Muhammad Hisham meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, yang hadir dalam prosesi pemakaman Hisham menegaskan komitmennya mendukung proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Kasus ini menjadi evaluasi serius bagi pemerintah Tangerang Selatan. Ya, saat ini kami sedang berkoordinasi ya, Dinas Pendidikan sedang berkoordinasi dengan KPAI, dan juga saya mendapatkan kabar bahwa Polres Kota Tangerang Selatan juga sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait permasalahan ini. Ya, kita doakan yang terbaik. Sampai saat ini kami dari Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan selalu melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite dan lain sebagainya, dan Dewan Sekolah juga, Dewan Pendidikan terkait bagaimana di sekolah-sekolah supaya tidak ada terjadinya perlakuan bullying terhadap siswa-siswi di sekolah. Nah, itu yang kami terus jalani. Muhammad Hisham diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala yang kemudian membuat kondisi fisiknya terus menurun. Hisham dirawat intensif di rumah sakit selama 1 pekan tak lama setelah proses mediasi yang dilakukan terkait dugaan pemukulan yang menimpanya. Nah, penyebab kematiannya sendiri sudah mengetahui belum? Belum. Kita baru menanyakan. Oke, Bang. Kalau udah bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Menurut keluarga korban, pihak pelaku sempat bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Namun belakangan tidak melanjutkan tanggung jawab tersebut. Sementara pihak sekolah disebut keluarga tidak mengambil peran aktif dalam penyelesaian kasus tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo Anyus melaporkan. Sementara itu, Kapolres Tangerang Selatan Victor Inkiriwang mengaku telah memeriksa 6 orang saksi dalam kasus dugaan perundungan pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan. Kapolres juga menyebut akan memanggil orang tua korban guna dimintai keterangan. Pada saat kejadian ini, memang dari pihak orang tua dan keluarga masih fokus untuk merawat korban, namun kami dari kepolisian berinisiatif untuk memulai proses penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana terkait dengan peristiwa ini. Dan hari ini kami sudah dapatkan kepastian bahwa nanti akan dijadwalkan dari pihak orang tua korban akan memberikan keterangan kepada penyelidik yang sementara menyelidiki kasus ini. Ya, saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Kami juga tidak bekerja sendiri, kami dibantu oleh UPTD PPA dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, kemudian dari pihak KPAI juga sudah bersama-sama waktu itu datang berkunjung dan melaksanakan asistensi dalam penanganan perkara ini. Sebelumnya, polisi telah tetapkan salah satu siswa korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai anak berkonflik dengan hukum. Polisi sebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Siswa yang meledakkan bom di sekolah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini
dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyesalkan terdakwa Nikita Mirzani melakukan live TikTok di penjara menggunakan fasilitas rutan Pondok Bambu. Agus sudah memberikan teguran keras kepada Kepala Lapas Pondok Bambu. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membenarkan terdakwa Nikita Mirzani mengikuti live TikTok saat video call dengan Dr. Oki Pratama dari dalam rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta. Agus mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada Kepala Lapas Pondok Bambu terkait aksi Nikita Mirzani yang bermain live TikTok sambil berjualan di dalam rutan. Menurut Agus, Nikita memanfaatkan fasilitas umum yang memang disediakan untuk warga binaan. Namun Agus menyesalkan fasilitas tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Kalapasnya, tapi dia menggunakan fasilitas umum di sana. Cuman kita tidak menyangka yang bersangkutan menggunakan itu. Tapi saya sudah peringatkan kepada Pak Bu Kalapas untuk mengawasi walaupun pada saat yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum yang ada di lapas. Memang ada fasilitas umum yang disediakan untuk warga binaan pemasyarakatan. Kita kan melarang mereka menggunakan HP di dalam lapas. Oleh karena itu tugas kita, kewajiban kita untuk menyediakan fasilitas umum kepada mereka. Memang pemakaiannya bergantian. Jadi memang ada di sana disiapkan begitu. Oke? Penegasan aja Pak Menteri, yang teguran itu kembali. Ya, teguran saya sampaikan kepada Kalapas bahwa walaupun yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum tetap diawasi dan saya minta itu tidak terjadi lagi. Cuman kalau kejadiannya dia di luar lapas, kami mohon maaf ya. Hanya di dalam lapas, saya sudah peringatkan ke lapasnya untuk pengawasan kepada yang bersangkutan. Agus menegaskan penggunaan telepon genggam di dalam lapas tetap dilarang. Ia meminta Kalapas Pondok Bambu memperketat pengawasan agar insiden serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Richard Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merencanakan untuk menghapus sistem rujukan berjenjang yang berlaku di BPJS Kesehatan. Jika sebelumnya harus melalui rujukan berjenjang agar bisa dilayani, maka diubah menjadi berbasis kompetensi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pihaknya berencana untuk mengubah sistem rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan menjadi sesuai kompetensi layanan yang dibutuhkan pasien. Melalui sistem baru yang berbasis kompetensi rumah sakit ini, pasien akan langsung ke rumah sakit tanpa rujukan dari Vaskes 1 seperti puskesmas atau klinik. Aturan baru ini bertujuan agar pasien tidak perlu bolak-balik antar rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Nanti kita nggak akan membagi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tapi kita akan bagi berdasarkan kompetensinya. Jadi kalau orang sudah diperiksa misalnya di puskesmas, oh dia perlu dipasang ring gitu jantungnya, itu nggak usah harus ke tipe D dulu, oh dicek tipe D nggak bisa pasang ring, lagi tipe C nggak bisa pasang ring, langsung ke tipe B, dia akan langsung masuk ke tipe B. Jadi buat pasien akan jauh lebih cepat prosesnya. Anyway dia akan masuk ke tipe B kan, justru akan mengurangi antrian pasien di tipe D dan tipe C karena nggak usah menjalani 3 rumah sakit, dia langsung ke rumah sakit. Dampak ke keuangan BPJS seperti apa? Harusnya lebih sedikit karena BPJS bayarnya langsung ke rumah sakit terakhir kan, nggak usah ke 3 kali rumah sakit. Menurut Budi Gunadi, perubahan ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan menghemat pengeluaran BPJS. Langkah ini dinilai lebih manusiawi sekaligus efisien secara pembiayaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 melesat. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan capai 6%. Purbaya menilai ada tren positif dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia juga menyinggung pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2025 berkisar antara 5,6 hingga 5,7%. Sebelumnya, Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat, investasi yang memadai, dan optimalisasi belanja pemerintah. Saya melesat lebih lagi. Saya sih kira-kira di triwulan keempat ekonominya bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin 5,6, 5,7. Yang penting apa? Tadinya kan turun ke bawah, kita sudah balik ke sana, ke arah yang lebih cepat lagi. Tahun depan saya harapkan, saya perkirakan akan tumbuh lebih cepat lagi, mungkin di kisaran 6%. Jadi kelihatannya kalau kebijakan yang sekarang dijalankan terus dengan baik, kita berada di arah yang benar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Itu naon itu? Subhanallah. Kecelakaan terjadi di Dusun Empang Sari, Jalan Raya Nasional Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan truk bermuatan kayu menabrak sebuah minibus dari arah berlawanan. Minibus tak mampu menghindar saat truk kehilangan kendali. Kedua sopir terluka akibat benturan keras dan langsung dibawa ke Puskesmas Kalipucang untuk perawatan. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami kerusakan fungsi rem di sebuah jalan menurun dan tidak bisa dikendalikan hingga menabrak sebuah minibus di arah berlawanan. Pemirsa, penyidik KPK menggeledah rumah Direktur Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo yang merupakan satu dari tersangka jual beli jabatan. Dari penggeledahan, KPK sita 2 mobil mewah dan 25 sepeda. Penyidik KPK menyita 2 mobil mewah dan 25 sepeda dari rumah Yunus Mahatma, Direktur Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo di Jalan Sumatera, Madiun. Yunus Mahatma ini merupakan satu dari tersangka yang ditangkap KPK bersama Bupati Ponorogo pada Jumat pekan lalu. Dalam penggeledahan ini, tim penyidik KPK mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dari Madiun. Barang bukti tersebut saat ini kemudian dibawa ke Mapolres Madiun Kota. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma, serta Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, dan pihak swasta rekan RSUD Sucipto. Para tersangka ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YWM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. KPK menjelaskan total uang 1,5 miliar tersebut diserahkan secara bertahap sebagai uang suap jual beli jabatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo, Rismon Syanibar, dan Dr. Tifa untuk sementara bisa bernapas lega setelah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa di Polda Metro Jaya. Ketiganya tidak langsung ditahan dengan alasan mengajukan saksi dan ahli yang meringankan.
Kamis 13 November 2025 sepertinya menjadi hari yang melelahkan bagi Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Ti Fauzia Tiasuma. Ketiga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo itu telah menjadi pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Selama 9 jam, ketiganya cecar hingga 377 pertanyaan. Sekitar pukul 20 malam, Roy Suryo CS akhirnya keluar ruangan pemeriksaan dan diperbolehkan pulang alias tidak ditahan. Polisi mengatakan pemeriksaan pertama ini tidak berujung penahanan lantaran ketiganya mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Hingga kini Roy Suryo CS maupun pihak penyidik belum membeberkan siapa yang menjadikan saksi dan ahli hingga membebaskan ketiganya dari penahanan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Tomang, Jatipulo, Jakarta Barat. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Warga di Jalan Tomang Banjir Kanal, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat mendadak panik saat kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan ini. Api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dijinakkan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan 100 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, petugas masih menunggu proses penyelidikan. Diketahui tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kebakaran, kita sudah tersambung dengan jurnalis iNews Naura Syafika. Selamat malam Naura, apakah api sudah berhasil dipadamkan malam ini? Ya, selamat malam Diandra dan pemirsa. Di malam hari ini kebakaran yang berada di Jatipulo, Jakarta Barat sudah melewati proses pendinginan. Dan tadi di lokasi kami saat ini ada total itu berkisar 20 unit damkar dan juga ratusan dari petugas damkar yang membantu untuk memadamkan sang jago merah yang ada di Jatipulo, Jakarta Barat. Dan memang untuk saat ini keadaan untuk unit damkar ini sudah beberapa meninggalkan lokasi. Kemudian juga seperti yang kita lihat memang beberapa warga masih berada dan bertahan di lokasi untuk mengambil beberapa barang-barangnya, kemudian juga memindahkan barang-barangnya menuju ke pos pengungsian yang jaraknya tidak jauh, yaitu sekitar 50 meter dari lokasi kebakaran. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang untuk dari total atau dampak yang disebabkan dari kebakaran ini, yaitu tadi kami sempat berbincang dengan pihak RW setempat, yaitu sekitar 4 RT terdampak, yaitu dari RT 7, 8, 9, dan hingga 10. Dan untuk titik terparahnya ini yaitu ada di RT 8, 9, dan juga 10. Kemudian juga untuk beberapa warga yang ada di sini masih ada yang menuju ke rumahnya. Kemudian untuk jalan ini memang sudah ditutup, sehingga untuk beberapa kendaraan bermotor ini harus putar balik dikarenakan jalanan ditutup untuk saat ini. Dan juga pasti bisa kita lihat di lokasi ini masih terus beberapa warga yang ada di sini. Dan juga dari pihak RW setempat tadi memang sempat berbincang dengan kami, menuturkan bahwa memang untuk api ini muncul sekitar pukul 16:25 waktu Indonesia Barat. Dan juga dari warga setempat ini diduga memang untuk api ini berasal dari kabel sutet yang terputus dan menimbulkan percikan api sehingga menyambar ke beberapa rumah yang ada di sini. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Naura Syafika melaporkan langsung dari Tomang, Jakarta Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Anda kembali di Newsroom, pemirsa. Pagar Istana Nasional Meksiko runtuh saat demonstran dari generasi Z bentrok dengan polisi di pusat kota. Sebanyak 100 petugas polisi terluka, sementara 20 warga sipil juga dilaporkan dirawat di rumah sakit.
Bentrokan meletus di ibu kota Meksiko pada Sabtu setelah para pengunjuk rasa membongkar penghalang di sekitar Istana Nasional selama pawai generasi Z. Polisi menanggapi aksi demonstrasi yang berujung rusuh dengan gas air mata dan penahanan. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah untuk mengatasi kekerasan di Meksiko dan menegakkan keadilan atas pembunuhan wali kota Uruapan, Carlos Manzo. Mereka juga menuntut pemberantasan korupsi yang telah merasuki lembaga-lembaga negara. Unjuk rasa Gen Z berlangsung di beberapa negara bagian di Meksiko. 120 korban terluka termasuk petugas kepolisian dan para pengunjuk rasa selama protes berlangsung. Tim pertahanan sipil di Gaza menemukan jenazah anak yang terbunuh dalam operasi militer Israel Sabtu waktu setempat. Jenazah anak tersebut ditemukan 2 tahun usai dilaporkan hilang. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan sesaat lagi rekan saya Camar Henda akan hadir dalam program iNews Malam. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Tim pertahanan sipil Gaza akhirnya menemukan jenazah seorang anak yang terbunuh dalam operasi militer Israel Masa Talal Ajur pada Sabtu waktu setempat. Jasad Masa ditemukan di tengah reruntuhan puing bangunan usai 2 tahun lalu dilaporkan hilang ketika rumah keluarganya di daerah Tel Al-Hawa diratakan selama operasi militer Israel. Nampak tim penyelamat berjalan melewati puing-puing sebelum menemukan jasad Masa. Petugas kemudian menempatkan jasad Masa di dalam kantong jenazah dan mengangkutnya dengan ambulans untuk prosedur pemakaman yang diperlukan. زي ما هي الجثة عبارة عن جمجمة قفص الصدري لقينا الحلق عرفناه من الحلق من بلوزتها. Media Palestina melaporkan bahwa rumah keluarga tersebut hancur selama perang. Setelah itu ayah Masa Ajur menghilang. Meski demikian masih belum jelas apakah sang ayah tewas dalam pengeboman atau ditangkap oleh pasukan Israel.